Sepertinya ini waktu yang tepat untuk upgrade graphics card RTX 2060 series atau RTX 3060 series kalian. Upgrade-nya ke Nvidia GeForce RTX 5060 Ti. Kami tahu, mungkin graphics card kalian belum rusak dan masih bisa dipakai lah buat gaming kan? Tapi kalau melihat hasil pengujian kami ya, RTX 2060 series dan 3060 series itu udah kurang gitu nyaman lah untuk memainkan sejumlah game terbaru. Apalagi kalau kita aktifkan fitur ray tracing atau bahkan path tracing di game tersebut ya. Ini wajar karena teknologi yang ada di RTX 2060 series atau RTX 3060 series udah ketinggalan 2-3 generasi yang lalu. Bahkan arsitektur GPU Turing yang dipakai di RTX 20 series itu umurnya udah 7 tahun loh ya. Jadi seharusnya ini adalah saat yang tepat untuk upgrade agar game yang kita mainkan tetap mendapatkan frame rate yang tinggi tanpa perlu mengorbankan kualitas grafisnya. Pertanyaannya, apakah kalau upgrade kenaikan performanya akan jauh sekali? Apakah kenaikan performanya sepadan dengan biaya upgrade-nya? Apakah upgrade ke GeForce RTX 50 series akan menjadi game changer bagi penggunanya? Nah, kita akan kasih tahu jawabannya di dalam video kali ini. Oke, untuk bahasan kali ini kita akan menggunakan graphics card GeForce RTX 5060 Ti sebagai contohnya. Nah, RTX 5060 Ti ini merupakan varian paling kencang saat ini dari lini RTX 5060 series. Sementara RTX 5060 series itu merupakan kelas tengah dari jajaran graphics card desktop RTX 50 series ya. Biasanya sih graphics card yang kelas tengah itu yang paling diminati oleh pengguna karena harganya nggak terlalu tinggi tapi masih cukup kuat ngejalin game AAA dengan mulus dan lancar. Nah, untuk graphics card pembanding kita akan menggunakan RTX 2060 Super dan RTX 3060 Ti versi Founders Edition. Nah, seperti RTX 5060 Ti, dua graphics card yang tadi itu adalah varian paling kencang dari lini RTX 2060 series dan dari RTX 3060 series. Oke, sebelum kita masuk ke bagian pengujian, mari kita lihat terlebih dahulu bedanya RTX 50 series, RTX 20 series dan RTX 30 series. Pertama untuk GPU-nya. Lini GeForce RTX 50 series itu pakai GPU Nvidia Blackwell dengan 4th generation ray tracing cores dan 5th generation tensor cores ya. Sementara RTX 20 series itu menggunakan graphics card ray tracing pertama dari Nvidia menggunakan GPU Turing dengan 1st generation ray tracing core dan 2nd generation tensor cores. Sedangkan RTX 30 series itu pakai GPU Nvidia Ampere dengan 2nd generation ray tracing cores dan 3rd generation tensor cores. Nah, dengan arsitektur GPU lebih baru, RTX 50 series itu punya rasio performance per watt lebih baik serta fitur grafis lebih komplit dan canggih dibandingkan pendahulunya. Selain itu, arsitektur GPU terbaru itu juga membuat kemampuan RT cores dan tensor cores di RTX 5060 Ti itu lebih tinggi. Bahkan jika dibandingkan RTX 4060 Ti, kemampuan RT cores dan tensor cores di RTX 5060 Ti itu terbukti lebih tinggi. Lalu untuk jumlah CUDA cores-nya, RTX 5060 Ti itu punya 4608 CUDA cores. Sementara RTX 2060 Super itu 2176 CUDA cores dan yang 3060 Ti itu 4864 CUDA cores. Nah, jumlah CUDA cores di RTX 3060 Ti memang lebih banyak dibandingkan RTX 5060 Ti. Beda tipis lah ya. Tapi perlu diperhatikan bahwa jumlah CUDA cores itu bukan penentu utama performa sebuah graphics card. Masih ada faktor lain yang menentukan. Nanti kita lihat apakah RTX 3060 Ti itu bisa menang ngelawan RTX 5060 Ti dengan CUDA cores yang lebih banyak tadi itu ya. Oh ya, selain udah pakai GPU baru, RTX 5060 Ti juga sudah menggunakan tipe VRAM terbaru GDDR7 dengan bandwidth lebih tinggi dibandingkan GDDR6. Kapasitasnya juga yang satu ini langsung 16 GB. Bukan dapat GB seperti di RTX 2060 Super atau RTX 3060 Ti. Ini membuat RTX 5060 Ti tidak kehabisan VRAM saat ketemu dengan game yang membutuhkan VRAM lebih dari 8 GB. Nah, selain hardware yang lebih baru, fitur grafis dari RTX 5060 Ti itu diperbarui jadi lebih canggih juga. Salah satunya ada dukungan DLSS 4 Multi Frame Generation. RTX 20 dan 30 series itu memang mendukung beberapa fitur dari DLSS 4, tapi khusus untuk Multi Frame Generation ini hanya bisa dijalankan di RTX 50 series. Berbeda dengan frame generation yang hanya memproduksi satu frame tambahan ya, DLSS Multi Frame Generation itu akan menciptakan hingga 3 frame tambahan untuk setiap frame yang di-render ya. Ini membuat game AAA dengan grafis yang berat itu bisa dimainkan dengan frame rate ratusan FPS. Menariknya, DLSS 4 Multi Frame Generation ini sudah menggunakan AI model dan Optical Flow Accelerator terbaru sehingga penggunaan VRAM-nya jadi lebih hemat. Nggak cuma itu, RTX 5060 Ti juga dilengkapi dengan Nvidia encoder dan decoder terbaru yang
yang bisa menangani kodek AV1. Ini membuat kita bisa melakukan streaming atau recording permainan kita dengan video AV1. Kodek AV1 sendiri itu menawarkan kualitas gambar yang lebih baik dibandingkan kodek H264 dengan bitrate yang sama. Jadi video AV1 yang kita stream atau kita record akan punya kualitas lebih baik, tapi ukuran filenya akan mirip seperti video H264. Menariknya lagi, encoder AV1 di RTX 50 series itu sekarang punya mode AV1 Ultra High Quality. Jadi kualitas videonya meningkat dibandingkan pendahulunya yang di RTX 40 series. Oh ya, RTX 50 series juga sudah support video color format 422. Jadi cocok untuk kalangan video editor kelas profesional. Tentunya akselerasi hardware untuk video AV1 dan color format 422 tersebut tidak ada di RTX 20 series maupun RTX 30 series. Jadi untuk yang edit video udah jelas ya, pilihannya itu 50 series harusnya. Oke, sekarang kita mulai aja pengujiannya, tapi sebelum itu kita lihat spesifikasi sistem yang kita gunakan ya. Untuk graphics card kita pakai Gainward GeForce RTX 5060 Ti Python 3 dengan kapasitas VRAM 16GB GDDR7. Arti di graphics card ini membuat game tetap mulus saat dimainkan meskipun ray tracing yang berat itu kita aktifkan. Buat yang belum tahu, fitur ray tracing itu akan mensimulasikan pencahayaan seperti di dunia nyata sehingga tampilan grafis game jadi lebih realistis. Satu contohnya kita bisa lihat di game Half-Life 2 ya dengan mod RTX ini. Game keluaran 21 tahun yang lalu ini tampil jadi kekinian dan lebih realistis berkat ray tracing. Lihat nih bedanya tampilan dengan ray tracing dan tanpa ray tracing. Contoh lainnya kita bisa lihat di game Doom The Dark Ages. Uniknya, game ini nggak cuma pakai ray tracing, tapi dia juga pakai path tracing dengan ray reconstruction. Jadi teknik pencahayaannya jadi lebih presisi dan lebih realistis. Nah, beralih ke Tensor Core. Tensor Core generasi kelima ini membuat kemampuan AI di RTX 5060 Ti ini meningkat hingga 759 TOPS. Jauh melebihi RTX 4060 Ti yang hanya 353 TOPS ya. Tentunya, selain dapat melipat gandakan FPS saat main game, AI di graphics card ini bisa kita pakai untuk kerjaan sehari-hari. Salah satunya seperti di aplikasi Blender. Di aplikasi Design 3D ini kita bisa mengaktifkan fitur AI Denoiser atau menghilangkan noise yang muncul. Ini membuat tampilan saat di viewport atau hasil rendernya bebas dari bintik-bintik noise yang mengganggu. Bisa dilihat nih bedanya saat AI Denoisernya tidak aktif dan kalau dibandingkan dengan saat dia aktif. Selain itu kita juga bisa pakai AI-nya buat bikin gambar cukup bermodalkan tulisan mengenai ide gambar kita. Salah satunya kita bisa pakai aplikasi Comfy UI yang satu ini. Kita tinggal masukkan teks atau prompt seperti ini lalu klik tombol run. Gambarnya langsung jadi dalam waktu beberapa detik saja. Nah, buat main game kompetitif atau game action, graphics card juga punya fitur NVIDIA Reflex untuk menurunkan tingkat input latency saat mainkan game. Jadi, saat gamer menekan tombol di keyboard, mouse, atau gamepad, game akan lebih cepat merespon input dibandingkan kalau dia tidak diaktifkan. Fitur ini harusnya bisa membantu gamer saat mainkan game yang membutuhkan penekanan tombol yang cepat dan akurat. Tentunya kemampuan RTX 50 series juga ditunjukkan dengan aplikasi NVIDIA App. Di aplikasi ini kita bisa mengupdate driver ke versi terbaru atau berpindah dari game ready driver ke studio driver untuk para content creator ya. Di sini kita juga bisa mengaplikasikan setting game yang direkomendasikan NVIDIA sesuai dengan tipe GPU-nya. Jadi kita nggak perlu repot mengatur satu persatu setting di dalam game untuk mendapatkan frame rate yang mulus dan tidak patah-patah. Lalu ada juga menu DLSS Override yang bisa memaksa game terbaru untuk memakai fitur DLSS tertentu. Selain itu ada juga fitur RTX Video Enhancement yang bisa mengupscale video resolusi rendah ke resolusi lebih tinggi. Nggak ketinggalan, kita juga bisa mengaktifkan fitur NVIDIA Overlay untuk merekam permainan kita dalam bentuk video ataupun gambar screenshot. Menariknya, kita juga bisa menggunakan NVIDIA Overlay untuk menampilkan informasi frame rate, latency, dan juga utilisasi CPU serta GPU saat kita lagi bermain game. Lalu ada fitur automatic tuning yang secara otomatis bisa mencari setting clock paling optimal untuk graphics card kita. Nah, selain NVIDIA App, ada juga aplikasi NVIDIA Broadcast yang bisa membuat kemampuan webcam di PC kita jadi lebih canggih lagi. Dengan install NVIDIA Broadcast, webcam kita jadi punya fitur seperti background blur, background remove, background replace, auto frame, eye contact, vignette, dan video noise removal. Menariknya, di versi terbarunya ada fitur Virtual Key Light yang membuat tampilan diri kita di kamera jadi terlihat lebih terang, seolah-olah disorot lampu tambahan. Bisa dilihat nih bedanya saat Virtual Key Light aktif dan tidak aktif ya. Nah, perlu diperhatikan, fitur tersebut membuat graphics card bekerja dengan load yang tinggi banget ya. Jadi nggak disarankan untuk diaktifkan bersamaan dengan aplikasi yang juga membebani graphics card seperti game misalnya. Oke, selain untuk kamera, NVIDIA Broadcast juga membuat mikrofon di PC kita punya fitur seperti noise removal dan room echo removal untuk menghilangkan suara bising yang mengganggu. Ada juga fitur Studio Voice yang diklaim membuat kualitas perekaman mikrofon bisa mendekati kualitas perekaman mikrofon di studio kelas atas. Studio Voice juga membuat graphics card bekerja dengan load yang sangat tinggi ya, seperti Virtual Key Light tadi. Mau tahu bedanya? Nah, ini dia bedanya antara Studio Voice aktif dan tidak aktif. Ya, ini adalah contoh suara kami saat fitur NVIDIA Studio Voice dinonaktifkan. Dan ini adalah contoh suara kami saat fitur NVIDIA Studio Voice diaktifkan.
Oke, GeForce RTX 5060 Ti dari Genworth ini punya boost clock di 2572 MHz, jadi masih sesuai dengan standar dari Nvidia. Untuk suplai daya, grafis card ini menggunakan satu konektor 8 pin PCIe dengan nilai TGP maksimum di 180 Watt. Jadi kita nggak perlu tuh beli power supply baru dengan konektor 12 VHPWR, asalkan power supply yang kita miliki keluaran dayanya sudah mencukupi buat RTX 5060 Ti dan ada konektor 8 pin PCIe-nya. Lalu, untuk pendingin, grafis card ini menggunakan sistem pendingin 2 slot dengan ukuran 29,1 x 11,6 x 4,1 cm. Sistem pendingin ini dilengkapi dengan baseplate Mega Copper Base dari bahan tembaga yang mengcover pendinginan chip GPU dan VRAM. Dia juga dilengkapi dengan 3 buah composite heat pipe yang mentransfer panas dari baseplate ke sirip-sirip heatsink. Pendingin tersebut juga dilengkapi dengan 3 buah kipas dengan struktur bilah yang diperkuat sehingga putaran kipas lebih stabil dan lebih minim dari kebisingan. Kipas tersebut juga punya fitur Zero RPM fan ya, jadi dia nggak berisik saat beban kerja di grafis kartu tuh rendah sekali. Nah, sistem pendingin tadi juga menggunakan shroud atau penutup berwarna hitam dengan motif kulit ular nih ya. Jadi penampilannya jadi unik aja di sini. Tentunya grafis cardnya juga dilengkapi dengan lempengan logam pada bagian belakang PCB-nya untuk mencegah resiko melengkung. Sementara untuk konektor displaynya itu ada 3 DisplayPort 2.1B dan 1 HDMI 2.1B. Nah, untuk prosesor pengujian kali ini kita menggunakan Core Ultra 5 245K yang punya 14 core 14 thread, integrated grafis pakai Intel Graphics, motherboardnya pakai MSI Pro Z890A Wi-Fi. Untuk RAM-nya kita pakai 32GB Kingston Fury DDR5 6000MHz dual channel. Storage kita pakai 1TB SSD Adata Legend 900 NVMe PCIe Gen 4x4 dan SSD ini diklaim punya kecepatan baca di 7000 MB per second dan tulis di 5400 MB per second. Untuk CPU cooler kita pakai Cooler Master Liquid Core 2 360 Black ARGB. Sistem pendingin ini juga dilengkapi dengan radiator 360 mm dengan 3 buah kipas. Untuk power supply kita pakai Cooler Master MWE Gold 850 V3 ya. PSU ini punya keluaran daya 850 Watt dan sudah memenuhi standar 80 Plus Gold dan ATX V3.1. Untuk casing kita pakai Cooler Master Elite 681. Casing ini mendukung motherboard hingga form factor ATX dan bisa dipasangi hingga 10 kipas. Operating system tentunya kita pakai Windows 11 24H2. Oke, langsung aja kita lihat performanya. Kita coba dulu dengan Blender dengan file Barbershop, GPU rendering dengan CUDA ya. RTX 2060 Super itu selesai dalam waktu 4 menit 5 detik. RTX 3060 Ti selesai dalam waktu 3 menit 2 detik. Sementara kalau kita pakai RTX 5060 Ti selesai dalam waktu 2 menit 39 detik. Di sini terlihat bahwa waktu render RTX 5060 Ti itu lebih cepat sekitar 35% dibandingkan RTX 2060 Super. Sementara kalau dibandingkan dengan RTX 3060 Ti itu dia lebih cepat sekitar 12%. Sekarang kita lihat kalau GPU rendering pakai Optix. RTX 2060 Super 2 menit 45 detik, RTX 3060 Ti 1 menit 53 detik, RTX 5060 Ti 1 menit 27 detik. Nah, kalau pakai Optix waktu render RTX 5060 Ti itu lebih cepat sekitar 47% dibandingkan RTX 2060 Super, sedangkan dibandingkan RTX 3060 Ti lebih cepat 23%. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat GPU rendering dengan CUDA itu suhu RTX 5060 Ti dari Genworth dapat dikendalikan sepenuhnya di bawah 70 derajat Celcius, nggak ada masalah sama sekali. Sementara untuk konsumsi daya sistemnya, kalau pakai RTX 2060 Super itu di 218 sampai 236 Watt, RTX 3060 Ti itu 218 sampai 239 Watt. Sementara unik ya kalau kita pakai RTX 5060 Ti itu cuma 181 sampai 193 Watt saja. Kelihatan ya, walaupun waktu rendernya lebih kencang, tapi konsumsi daya PC dengan RTX 5060 Ti itu lebih irit dibandingkan RTX 2060 Super ataupun RTX 3060 Ti ya. Oke, kita lanjut. Kalau kita pakai Adobe Premiere Pro 2025, videonya 4K 62 menit 7 detik yang biasa kita pakai. Kalau kita pakai CUDA, kita lihat RTX 2060 Super 1 menit 14 detik, RTX 3060 Ti 1 menit 8 detik, RTX 5060 Ti itu ada 1 menit 5 detik. Jadi untuk 4K RTX 5060 Ti unggul 12% dibandingkan 2060 Super dan 4% dibandingkan RTX 3060 Ti. Kalau videonya Full HD 60 fps 2 menit 7 detik juga kalau kita pakai CUDA. RTX 2060 Super 20 detik, RTX 3060 Ti 20 detik, dan kalau kita pakai RTX 5060 Ti 19 detik. Nah, kalau di sini kita lihat RTX 5060 Ti itu unggul 13% dibandingkan 2060 Super dan 5% dibandingkan RTX 3060 Ti. Sekarang kita lihat suhu kerjanya pada saat melakukan 4K video exporting. Nah, di sini kita lihat suhunya tuh terjaga aman di bawah 60 derajat Celcius. Sama sekali nggak ada masalah. Sementara untuk konsumsi daya, kalau sistemnya pakai RTX 2060 Super, kita butuh 259 sampai 273 Watt. Kalau pakai RTX 3060 Ti 221 sampai 248 Watt. Kalau kita pakai 5060 Ti itu butuhnya cuma 197 sampai 212 Watt saja. Di pengujian ini juga terlihat kalau konsumsi daya PC dengan RTX 5060 Ti jadi lebih irit. Lanjut ke DaVinci Resolve 19.1. Video 4K 60 2 menit 7 detik lagi ya. RTX 2060 Super 2 menit 29 detik, RTX 3060 Ti
4K 2 menit 10 detik. RTX 5060 Ti juga sama di 2 menit 10 detik juga. Nah, di skenario 4K ini RTX 5060 Ti unggul 12% dibandingkan RTX 2060 Super. Kita lanjut ke video Full HD 60 fps 2 menit 7 detik, RTX 2060 Super 39 detik, RTX 3060 Ti 35 detik, RTX 5060 Ti 33 detik. Nah, di sini RTX 5060 Ti unggul 15% dibandingkan RTX 2060 Super dan sekitar 5% dibandingkan RTX 3060 Ti. Untuk suhu kerja di sini kelihatan bahwa RTX 5060 Ti dari Genworth itu bisa bertahan di bawah 70 derajat Celcius. Nah, untuk konsumsi dayanya, sistem yang pakai RTX 2060 Super itu butuh 212 sampai 287 watt, yang pakai RTX 3060 Ti butuh 206 sampai 295 watt, sementara untuk yang pakai RTX 5060 Ti itu butuh 200 sampai 258 watt. Lagi-lagi, konsumsi daya PC dengan RTX 5060 Ti terlihat lebih irit di sini. Lanjut untuk Trimark Time Spy Graphics Score dengan DirectX 12. Kita lihat RTX 2060 Super ada di 8.607 poin, RTX 3060 Ti ada di 11.848 poin, RTX 5060 Ti ada di 15.728 poin. Nah, di pujian ini RTX 5060 Ti terlihat unggul sekitar 45% dibandingkan RTX 2060 Super, sementara kalau dibandingkan dengan RTX 3060 Ti dia unggul sekitar 32%. Jadi kelihatan ya kalau performa RTX 5060 Ti ini jauh lebih kencang dibandingkan RTX 2060 Super maupun RTX 3060 Ti. Ini pengujian tanpa fitur DLSS Frame Generation karena banyak yang lupa gitu ya bahwa pengujian satu ini nggak pakai itu ya. Oke, kita langsung lihat untuk gaming. Nah, kalau DLSS Multi Frame Generation kita aktifkan, bagaimana beda performanya? Nah, sekarang kita lihat dalam pengujian gamenya. Oke, untuk suhu kerjanya setengah jam memainkan Assassin's Creed Mirage. Suhu kerja RTX 5060 Ti ini masih aman sih, cuma 57 sampai 59 derajat Celcius aja ya. Kalau untuk harganya, menurut marketplace Agres Computer Official, harga Genworth GeForce RTX 5060 Ti Python 3 ini 8.290.000. Garansinya dapat 3 tahun. Oh ya, selain RTX 5060 Ti, Agres Computer sebagai official partner dari Genworth juga menawarkan tipe graphics card Genworth yang lainnya di marketplace mereka. Tentunya, semua graphics card Genworth ini merupakan produk resmi ya yang masuk ke Indonesia. Iya, setelah pengujian itu kita lihat ya, dari sisi gaming ya, dari pengujian kami terlihat jelas bahwa tanpa DLSS Multi Frame Generation, performa gaming dari RTX 5060 Ti itu terbukti lebih kencang dibandingkan RTX 2060 Super maupun RTX 3060 Ti. Apalagi kalau kita aktifkan DLSS 4 Multi Frame Generation-nya. Makin jauh beda performanya ya, tumpah-tumpah juga tuh FPS-nya.
Uniknya, kalau performa naik, biasanya kan konsumsi daya ikutan naik. Tapi dari pengujian kami, konsumsi daya sistem yang pakai RTX 5060 Ti itu cenderung mirip atau lebih rendah dibandingkan RTX 2060 Super atau RTX 3060 Ti. Ini membuktikan kalau arsitektur dari RTX 5060 Ti itu memiliki rasio performance per watt yang lebih baik dibandingkan dua pendahulunya. Oh ya, sebelum ada yang nanya, semua tadi pengujian itu, perbandingan itu cuma GPU-nya doang yang diganti ya. Sistemnya sama semua, jadi efek perubahan power consumption-nya itu hanya efek dari GPU-nya. Nah sekarang kalau untuk content creation ya, untuk content creation perbedaan performa RTX 5060 Ti dengan 2060 Super dan RTX 3060 Ti memang nggak sebesar skenario gaming. Tapi dari pengujian kami terlihat bahwa RTX 5060 Ti masih unggul cukup signifikan dengan konsumsi daya yang lebih irit. Ini penting banget, karena kalau kalian ngerender sampai hitungannya hari, konsumsi dayanya itu beda banget jadinya ya. Tentunya dukungan video AV1 dan color format 422 itu menjadi keunggulan RTX 5060 Ti yang tidak dimiliki RTX 2060 Super ataupun 3060 Ti. Jadi terlihat jelas ya, Nvidia GeForce RTX 5060 Ti ini bisa membuktikan diri sebagai opsi upgrade yang menarik untuk para pemilik RTX 2060 series maupun 3060 series. Apalagi harga RTX 5060 Ti dari Genwatt ini masih relatif terjangkau, performanya kekinian, performa kini untuk game ray tracing, konsumsi dayanya irit, kapasitas VRAM-nya langsung 16 GB dan bisa langsung dipakai dengan PSU lama yang punya konektor PCIe 8 pin. Jadi kalau menurut saya sih di awal 2026 ini adalah saatnya untuk mempertimbangkan atau menetapkan untuk upgrade ke RTX 5060 Ti.